Selamat siang, kami dari kelompok 4. Topik yang akan kami bahas adalah dasar-dasar mutasi genetik dan kanker. Perkenalkan, nama saya Nadila. Nama saya Marcelinus Aristosaru. Nama saya Maria Adelaida Benevides. Nama saya Octaviani Shirley. Nama saya Melanie Nunggumoto. Dan nama saya Maya Adu. Materi yang akan kami bahas adalah pengertian mutasi genetik, pengertian kanker, jenis-jenis mutasi genetik, dan gen penyebab kanker. Pengertian mutasi gen. Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik, DNA maupun RNA, baik pada taraf urutan gen disebut mutasi titik maupun pada taraf kromosom. Mutasi juga dapat diartikan sebagai perubahan mendadak pada bentuk dan susunan DNA dalam kromosom makhluk hidup, dan tentu mutasi ini akan menghasilkan protein atau enzim yang termodifikasi sehingga menyebabkan modifikasi pada bentuk fenotip. Transformasi keganasan sel akibat penyakit kanker masih menjadi permasalahan yang serius di seluruh dunia, baik di negara-negara yang sudah maju, terlebih lagi pada negara-negara yang masih berkembang. Menurut data terakhir yang dikeluarkan, penyakit kanker menduduki urutan pertama sebagai penyebab kematian dengan jumlah kematian mencapai 7,4 juta jiwa atau 13% dari total kematian. Berdasarkan data World Health Organization, jumlah penderita kanker di dunia tahun 2015 adalah 14,1 juta orang. 4%-nya merupakan penderita kanker berusia muda atau anak-anak. Kanker dapat disebabkan karena adanya mutasi, terutama mutasi yang mengubah gen pada sel somatik. Mutasi penyebab kanker banyak dihasilkan dari pengaruh lingkungan seperti karsinogen kimia, sinar X, dan radiasi energi tinggi lainnya, dan beberapa virus. Mutasi akan merubah susunan nukleotida pada DNA, maka asam amino penyusun protein yang dikodenya akan mengalami perubahan. Sehingga protein yang bersangkutan akan menjadi abnormal. Begitu pula fungsinya akan menjadi abnormal juga. Yang berikut jenis-jenis mutasi. Yang pertama, mutasi salah arti. Merupakan perubahan susunan basa nitrogen yang menyebabkan terjadinya perubahan asam amino pada suatu rantai polipeptida. Yang kedua, mutasi diam. Merupakan perubahan pada susunan basa nitrogen yang tidak menyebabkan terjadinya perubahan asam amino yang terbentuk pada sintesis protein. Mutasi nonsense. Mutasi nonsense adalah mutasi tanpa arti di mana mutasinya merubah kodon asam amino menjadi kodon stop. Kodon stop menghentikan produksi asam amino dalam ribosom sehingga protein tidak dapat diproduksi. Mutasi pergeseran kerangka atau perubahan rangka baca. Mutasi ini merupakan akibat penambahan atau kehilangan satu atau lebih nukleotida di dalam suatu gen. Hal ini mengakibatkan bergesernya kerangka pembacaan. Mutasi kromosom. Mutasi kromosom adalah mutasi materi genetik yang dapat disebabkan oleh gangguan fisik dan kimia yang menyebabkan kesalahan di dalam pembelahan sel, sehingga merusak susunan kromosom atau mengubah jumlah kromosom. Supresor artinya menghambat. Kalau tadi onkogen fungsinya supaya sel makin banyak, maka tumor supresor yang fungsi sebenarnya untuk menghambat pertumbuhan abnormal justru harus dinonaktifkan agar sel dapat menjadi sel kanker. Proto-onkogen adalah sel normal yang mengkode protein untuk merangsang pertumbuhan dan pembelahan sel normal. Proto-onkogen dapat berubah menjadi onkogen bila mengalami mutasi atau bila ekspresinya meningkat. Gambar kedua, proto-onkogen yang berakhir pada daerah sambung dapat berdekatan dengan suatu promoter aktif yang meningkatkan transkripsi gen, menjadikan gen tersebut onkogen. Peningkatan ekspresi gen dapat juga terjadi ketika
berada di bawah kontrol promoter yang lebih aktif melalui transposisi gen atau komutator di dalam kromosom. Oncogen sel normal tumbuh dalam satu lapisan datar yang berhenti membelah apabila sel tersebut berhubungan satu sama lain atau inhibisi kontak. Sel yang mengalami transformasi tidak memiliki inhibisi kontak. Sel tersebut menjadi bulat dan bertumpuk-tumpuk gen seperti SRC yang menyebabkan transformasi sel yang menyebabkan sel membuat pola pertumbuhan khas sel kanker disebut oncogen. Penyakit yang disebabkan oleh mutasi genetik dan kanker berupa kanker payudara, kanker ovarium, kanker paru-paru, dan kanker lambung.